Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Rianti. Kali ini kita akan membahas jawaban PAT Bahasa Indonesia kelas 4 yang terdiri dari 3 KD. Kita mulai dari KD pertama yaitu KD 3.3. Nomor 1, wawancara dilakukan oleh, jawabannya adalah pewawancara dan narasumber. Nomor 2, teks wawancara berisi, jawabannya daftar pertanyaan dan jawaban narasumber. Nomor 3, teks wawancara biasanya ditulis dalam bentuk percakapan. Nomor 4, berikut ini yang merupakan penutup wawancara adalah terima kasih atas kesediaan waktunya. Nomor 5, untuk mengetahui tentang dunia pendidikan, maka tokoh yang tepat untuk diwawancarai adalah guru. Nomor 6, pertanyaan yang cocok diajukan kepada pedagang buah adalah berapa harga 1 kg jeruk? Kalau berapa lama padi bisa dipanen adalah narasumber seorang petani. Berapa harga 1 kg gula pasir adalah narasumber penjual sembako. Oke, selanjutnya bacalah teks wawancara di bawah ini untuk menjawab soal nomor 7 sampai nomor 9. Di sini ada Bayu dan Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi, perkenalkan nama saya Bayu. Selamat siang Bayu, ada yang bisa Bapak bantu? Saya ingin mewawancarai Bapak untuk mengetahui cara pembuatan telur asin. Baiklah Nak Bayu, akan Bapak jelaskan proses pembuatan telur asin. Telur asin dibuat dari telur bebek. Pertama, telur bebek diamplas perlahan dengan hati-hati agar tidak pecah. Kemudian, campurkan abu gosok atau batu bata merah yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan garam kasar. Lapisi telur bebek dengan abu gosok atau batu bata merah yang sudah dicampurkan dengan garam. Simpan telur bebek selama 10-15 hari di tempat tertutup sampai garam meresap ke dalam telur. Setelah waktu yang ditentukan tiba, telur asin dibersihkan dan direbus hingga matang. Lalu telur asin siap dihidangkan. Wah, mudah sekali ya Pak cara pembuatan telur asin. Saya ingin mencobanya. Iya Nak Rudi, pembuatan telur asin memang sangat mudah dan sederhana. Tapi juga harus hati-hati agar telur tidak mudah pecah. Terima kasih Pak atas informasi dan kesediaan waktunya. Saya mohon pamit. Iya, sama-sama Nak Rudi. Nomor 7, narasumber dalam wawancara di atas adalah, jawabannya adalah Pak Rudi. Nomor 8, pada wawancara di atas, Bayu berperan sebagai, jawabannya adalah pewawancara. Nomor 9, topik percakapan di atas membahas tentang pembuatan telur asin. Oke, selanjutnya kita akan membahas jawaban PAT Bahasa Indonesia KD 3.9. Bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Asal mula gema di ruang hampa. Suatu hari pada sebuah desa, hidup seorang wanita cantik yang sombong. Ia disukai banyak orang, namun dirinya terlalu memandang rendah siapapun yang ingin meminangnya. Kebiasaan buruk Gema adalah tidak mau menanggapi orang yang dia anggap di bawahnya. Gema akan memperlakukannya seperti orang tersebut tidak ada. Hingga suatu ketika, datanglah seorang laki-laki hendak melamar Gema. Perkenalkan, namaku Erlangga. Aku seorang pengawal pribadi pangeran. Aku datang untuk melamarmu. Mendengarnya, Gema hanya diam dan memberikan senyuman sinis dalam hati. Gema berpikir, hanya seorang pengawal, bukan pangeran, berani sekali mengajukan lamaran padanya. Aku adalah pengawal kesayangan pangeran yang akan menjadi raja negeri ini. Gema masih saja diam. Kamu tuli atau bagaimana? Ucapnya seketika membuat Gema melotot tajam. Laki-laki itu berjalan mendekati Gema. Baiklah kalau itu maumu, hei wanita sombong,
Jika kamu dikaruniai mulut namun tidak mau berbicara pada orang yang kamu anggap rendah, niscaya mulutmu hanya akan dapat meniru akhir omongan orang saja. Aku, Pangeran Erlangga, mengutukmu. Seketika Gemma terkejut saat tahu bahwa yang dihadapannya adalah pangeran dan tidak tahu kenapa mulutnya mengeluarkan kata-kata tanpa perintahnya. Mengutukmu, ucap Gemma dengan terkejut. Hal itu membuat Gemma terkejut dan hal itu membuatnya mulai diolok-olok. Hingga akhirnya Gemma sakit dan tidak ada seorang pun yang mau mengurusnya. Hingga Gemma menutup mata. Dari sejak itu, setiap siapapun yang berbicara di ruang hampa akan ada Gemma yang menyahut. Nomor 1, tokoh utama pada cerita di atas adalah? Jawabannya adalah Gemma. Sifat Gemma pada cerita di atas adalah? Jawabnya sombong. Nomor 3, latar tempat yang ditunjukkan dalam cerita di atas adalah di desa. Nomor 4, pesan moral yang disampaikan pada cerita di atas adalah jangan bersikap sombong pada orang lain. Nomor 5, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita di atas adalah Gemma dan Pangeran Erlangga. Nomor 6, karya sastra yang berisi rekaan atau khayalan dan hanya berdasarkan imajinasi pengarang disebut cerita fiksi. Cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang disebut novel. Cerita komik adalah cerita bergambar atau cerita yang isinya dipenuhi dengan gambar-gambar. Demikian KD 3.9. Kita akan lanjutkan ke KD 3.10. Kita mulai pembahasan dari nomor 1. Tokoh yang melawan peran protagonis dalam sebuah cerita dan biasanya bersifat tidak baik adalah tokoh antagonis. Nomor 2. Pemegang peran dalam sebuah cerita yang memiliki emosi, sifat, dan karakter tersendiri disebut tokoh. Nomor 3, pesan yang disampaikan kepada pembaca yang terdapat dalam sebuah cerita biasanya berisi tentang nasihat baik. Disebut, jawabannya adalah pesan moral. Nomor 4, tokoh utama yang berperan penting dalam jalannya sebuah cerita disebut protagonis. Bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai nomor 8. Di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan, perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau hari ini dia harus makan, sebab kalau tidak bisa-bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucapnya seraya menangis ketakutan. Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu. Perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu, ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana, aku mau memangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap dia santap. Tolong, jangan makan aku, dagingku tidak banyak, aku masih kecil, kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarkan kamu ke sana? Baik, segera antarkan aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walau besar, tapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya.
Anak gajah itu berteriak meminta tolong kepada ibunya. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah itu. Tapi sayang tetap tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi buaya. Buaya ketakutan dan kembali ke rumah, tempat persembunyiannya di pinggir sungai. Oke, selanjutnya nomor 5. Cerita di atas termasuk ke dalam fabel, karena tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Nomor 6. Judul yang tepat pada cerita di atas adalah Kisah Buaya yang Serakah. Nomor 7. Berikut yang tidak termasuk tokoh tritagonis dalam cerita di atas adalah buaya. Anak gajah, bebek, dan anak kambing adalah tokoh tritagonis. Nomor 8. Karakter buaya dalam cerita di atas adalah tidak baik dan serakah. Oke, demikian pembahasan jawaban soal PAT kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa, tetap belajar, dan selalu jaga kesehatan.